Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pagi-pagi kenapa nih? Kok nggak pada semangat belum sarapan ya? Udah belum? Sudah, Bu. Sudah, tapi kok nggak semangat banget rasanya. Oke, Ibu ulang ya. Jawab salam itu hukumnya wajib. Biar masuk surga. Mau masuk surga nggak? Oke, Ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya, ketika kita ingin mengawali pembelajaran harus didasari dengan rasa senang, rasa semangat, rasa bahagia, biar pembelajarannya nanti bakalan masuk. Maju kemana? Masuk ya, biar jadi anak pintar. Mau jadi anak pintar? Oke, Ibu rasanya senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dan juga yang sangat semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Pagi ya. Oke, sebelumnya udah ada yang kenal Ibu apa belum nih? Belum ya, baru pertama kali kita ketemu ya. Oke, Ibu izin memperkenalkan diri boleh? Oke, perkenalkan nama Ibu adalah Dina Oktaviani. Saat ini Ibu sedang menempuh pendidikan di Universitas Indraprasta atau yang bisa dikenal dengan Unindra. Tahu gak? Tahu dong, yang di daerah Pasar Rebo tuh. Tahu ya. Oke, saat ini Ibu sedang menempuh pendidikan semester 4. Oke, anak-anak sekalian, tadi udah kenalan ya sama Ibu ya? Berarti udah tahu dong nama Ibu siapa? Siapa tadi namanya? Bu Dede Oktaviani. Oke, terima kasih. Berarti teman-teman udah kenal, karena udah kenal bahkan pasti sayang. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sekarang udah kenal berarti akan disayang. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai tentang layanan informasi. Apa ada yang tahu layanan informasi? Nggak ada ya. Oke, sebelum Ibu masuk ke penjelasan mengenai layanan informasi, Ibu itu akan menjelaskan apa sih maksud dan tujuan dari layanan informasi itu. Ada yang tahu? Ada ya. Oke, jadi maksud dan tujuan dari layanan informasi itu adalah untuk membekali individu-individu atau peserta didik untuk bisa mencapai sebuah tujuan yang terarah sesuai dengan keinginan keinginan masing-masing, dan juga bisa memecahkan permasalahan yang ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah, jadi bisa dipecahkan melalui dengan layanan informasi. Oke, selain itu tujuan khusus dari layanan informasi yaitu adalah terkait mengenai tentang fungsi-fungsi yang ada di bimbingan konseling. Salah satu fungsinya yaitu adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ada yang tahu? Enggak ya? Jadi tujuan dari layanan informasi terkait dengan fungsi pemahaman yaitu adalah membantu individu atau peserta didik untuk bisa memahami terkait tentang informasi-informasi yang kalian dapat atau yang individu itu dapat dari manapun, agar bisa memahami semua informasi dengan baik. Oke, sampai sini udah tahu belum tadi tujuannya apa aja? Sudah ya? Nah, jadi secara garis besar layanan informasi merupakan layanan yang diberikan kepada individu atau peserta didik dengan memperoleh informasi agar peserta didik tersebut atau individu tersebut bisa mengambil keputusan dan mengentaskan permasalahan sesuai dengan keinginan yang dia mau tanpa ada paksaan sedikit pun dari siapapun. Jadi bisa dibilang individu itu dapat mandiri dengan memutuskan permasalahan
yang ada atau yang sedang dialami oleh peserta didik tersebut. Nah, anak-anak, perlu diketahui ada 3 alasan mengapa layanan informasi itu wajib diberikan kepada peserta didik. Mau tahu apa aja? Mau. Oke. Yang pertama ini dijelaskan. Alasannya karena yang pertama itu membekali peserta didik dengan pengetahuan informasi yang berkaitan dengan lingkungan, dan tujuannya nanti itu dipergunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkungannya, gitu. Misalkan dari pendidikannya, terus juga jabatan, dan juga sosial budaya. Pendidikannya itu seperti apa sih? Contohnya misalkan kayak SD, ketika kita ingin seorang individu ingin mencari tahu tentang informasi tentang SD, terus SMP, terus juga SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu kan yang diperlukan adalah layanan informasi. Misalkan ada anak ingin masuk ke dalam SMK favorit. Nah, yang dibutuhkan utamanya adalah layanan informasi yang wajib diberikan. Bagaimana sih caranya biar kita tuh bisa masuk ke sana? Apa aja sih yang dibutuhkan, syarat-syaratnya? Seperti itu. Yang kedua itu adalah jabatan. Jabatan khususnya berarti di dunia pekerjaan. Biasanya banyak karyawan-karyawan bahkan yang sudah memiliki jabatan itu ingin naik sampai ke atas jabatannya, yang paling tinggi. Pasti ada rasa keinginan untuk naik jabatan gitu. Nah, layanan informasi ini juga menjadi penting diberikan dalam dunia karirnya gitu. Karena caranya itu agar biar bisa mencari informasi bagaimana seseorang bisa menggapai atau menuju terhadap jabatan tersebut. Misalkan dari karyawan ingin naik 1 tingkatan lagi, bagaimana caranya, apa aja yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa yang harus dipersiapkan. Nah, pentingnya layanan informasi diberikan untuk hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada di sosial dan budaya. Nah, maksudnya seperti apa sih? Misalkan ketika kita sedang jalan kan pasti kita melewati rumah-rumah tetangga gitu. Nah, melewati rumah-rumah tetangga, ada tetangga yang pertama menegur kita itu dengan nada yang keras banget. Tapi dia menegur kita gitu. Mau kemana? Tapi dengan intonasi yang keras. Kemudian kita jalan lagi, nah sampailah di rumah tetangga yang kedua. Di rumah tetangga yang kedua itu kita disapa, ditegur dengan halus sekali. Nah, dari situ kan sudah ketahuan adanya banyaknya budaya yang ada di Indonesia. Kalau misalkan individu tersebut kurangnya layanan informasi, kurangnya berbagai macam informasi, maka hal-hal tersebut akan berdampak negatif padanya. Itu aja tetangga itu kenapa ngomongnya kasar, itu pasti dia nggak diajarin ya sama orang tuanya atau selainnya atau sebagainya. Nah, kalau misalkan individu tersebut mengetahui tentang adanya layanan informasi bahwa di Indonesia ini banyak sekali suku dan budayanya, tentu individu tersebut akan mengambil sisi positif dari orang-orang tersebut. Nah, tujuannya padahal sama. Tapi kalau misalkan kita kurangnya informasi, minimnya informasi, maka akan kita terkaitkan gitu dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Makanya penting banget informasi agar bisa menambah wawasan. Kemudian alasan yang kedua yaitu untuk membekali individu agar bisa mengarahkan dirinya gitu. Terkadang banyak individu itu yang nggak tahu mau kemana dia jalannya gitu, karena dia nggak tahu berbagai macam informasi itu kayak gimana aja gitu. Nah, dengan adanya layanan informasi, maka individu tersebut jadi bisa memudahkan mengarahkan dirinya. Oh, saya akan pergi ke sana gitu. Sebelumnya ketika dia belum mendapatkan layanan informasi atau belum menerima informasi dari manapun, pasti dia akan bingung. Saya mau ke kanan atau ke kiri atau ke belakang, ke depan gitu. Tetapi kalau misalkan dia sudah menerima informasi, maka dia langsung bisa menentukan kemana arah yang ingin dia capai. Oke, saya mau arah ke sana. Tujuan saya ke sana. Gitu. Alasan yang ketiga, setiap individu merupakan
setiap individu merupakan individu yang unik. Maksudnya apa? Banyak karakter-karakter yang dimiliki oleh setiap individu, bermacam-macam. Ada yang suka marah, ada yang rajin, ada yang semangat gitu. Nah, dengan keberagaman, dengan keunikan individu tersebut, maka dalam pola-pola pengentasan permasalahannya itu juga beragam, bermacam-macam, berbagai sesuai dengan karakter-karakter yang mereka miliki. Ada yang ingin mengentaskan secara diam-diam gitu, maksudnya tidak banyak berbicara, tapi dia langsung, oh saya bisa memutuskan seperti ini. Tapi ada yang individu bisa memutuskan itu dengan heboh gitu, dengan kegundahannya dia, dengan keceriaannya dia gitu. Dengan hal-hal seperti itu, individu-individu tersebut gitu boleh kemana saja, boleh dengan karakter seperti apa saja, tetapi individu ini bisa memecahkan permasalahannya itu sesuai dengan keinginan mereka masing-masing tanpa ada paksaan satu gitu. Seperti itu anak-anak ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, itu beberapa tujuan dan juga maksud dari apa itu layanan informasi. Semoga bisa dipahami sama anak-anak sekalian ya. Ada beberapa lagi pembahasan yang Ibu ingin membahas kepada kalian. Tapi sepertinya kalian pada ngantuk ya. Untuk hal tersebut, Ibu nih pengen ngajak kalian speaking nih biar semangat lagi. Oke, mau? Mau, Bu. Oke. Yang pertama ya speakingnya, ketika Ibu bilang konsentrasi, maka kalian tepuk pahanya. Mari konsentrasi. Seperti itu ya. Bisa diikutin bareng-bareng? Iya, Bu. Yuk kita coba. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Pintar. Yang kedua, clue-nya itu Pak Dalang berkata, itu clue-nya yang penting. Kalau misalkan tidak ada kata Pak Dalang, maka tidak boleh dipegang. Contohnya, Pak Dalang berkata, pegang kepala. Pegang kepala. Pak Dalang berkata, pegang kepala. Itu baru bisa diikutin. Tapi kalau misalkan kepala, itu nggak boleh. Oke, bisa kita ulang ya? Bisa, Contoh Bu. dulu. Pak Dalang berkata, pegang mata. Hidung? Nggak boleh dipegang. Oke, dari pertama, konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Pak Dalang berkata, pegang hidung. Pak Dalang berkata, pegang mata. Pak Dalang berkata, pegang kepala. Pak Dalang berkata, pegang telinga. Pegang mulut. Ya, nggak ada kata Pak Dalang. Pak Dalang berarti nggak boleh dipegang. Oke, udah semangat lagi ya? Semangat, Bu. Oke, bisa Ibu lanjut lagi? Bisa, Bu. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu akan memberikan ilustrasi kepada kalian mengenai pengalaman yang pernah Ibu alami sebelumnya. Jadi, ada dua anak. Jadi, anak yang pertama ini yang bernama Dewi, yang kedua bernama Dewa. Mereka ini bingung mengenai tentang jurusan. Mereka anak kelas 12 yang ingin ingin kuliah gitu, tapi mereka bingung mau kemana mereka selanjutnya, mau ngambil apa, karena dengan segudang banyaknya jurusan yang ada di Indonesia, beragam-ragam jurusan yang ada di Indonesia gitu. Makanya keduanya bingung. Nah, tetapi untuk si Dewi ini dia bingung nih mau kemana ambil jurusannya. Tapi dia ini mencari berbagai macam informasi, berbagai sumber-sumber mengenai tentang jurusan-jurusan yang ada di perkuliahan. Nah, dia mencari informasi baik dari teman, terus juga kakak kelas, alumni, guru-guru, dan juga dari berbagai sumber yang ada di internet. Dia cari semuanya, dia kumpulin informasi, nah banyak akhirnya dia dapat. Akhirnya dia bisa memutuskan untuk bisa mengambil kuliah di jurusan kedokteran. Kita yang kedua, ke Dewa. Dewa ini dia juga ingin kuliah. Dia
juga bingung jurusannya kemana gitu. Nah, tetapi Dewa ini tuh diem aja, nggak mau cari informasi, males gitu. Tapi anaknya mau kuliah, tapi dia nggak mau lah, nggak mau cari informasi dari manapun gitu. Jadi akhirnya ketika SNM sudah dekat, dia tuh mengambil keputusan secara gegabah itu terburu-buru dan juga asal pilih aja, asal pencet aja. Akhirnya dia itu memilih jurusan di pendidikan agama Islam. Kemudian setelah itu pengumuman SNM itu sudah tiba waktunya. Kemudian dia tuh ngecek dua-duanya. Yang pertama itu Dewi, dia mendapatkan tanda biru. Nah, biru itu artinya dia lolos di kedokteran. Yang kedua si Dewa ini mendapatkan tanda merah. Tanda merah artinya dia tidak lolos. Nah, dari ilustrasi tersebut apa yang bisa kalian tangkap? Tahu nggak? Enggak ya? Jadi pentingnya informasi dalam diri kita untuk diri kita sendiri gitu, agar kita itu bisa mengarahkan diri kita. Nah, dengan segudang informasi kita tuh bisa memutuskan secara tepat pilihan kita. Ibu pernah membaca dalam buku dasar-dasar bimbingan konseling di mana dalam buku itu menjelaskan ketika orang tidak mencari informasi maka dia akan tertinggal dan juga tidak akan terarah masa depannya gitu. Berarti informasi ini itu sangat penting kita butuhkan, karena dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Misalkan kita ada di sini tapi kita tuh bisa tahu apa aja yang ada di luar negeri, apa aja yang ada di, misalkan kita mau ke Jepang nih, apa aja ada wisata yang di Jepang gitu, karena berkat adanya informasi. Kita cuma di sini, tetapi kita mencoba mencari informasi, browsing lewat internet, kita tahu oh wahana-wahana yang ada di Jepang tuh seperti ini aja gitu, terus yang ada di Korea, terus yang ada dimanapun gitu. Walaupun kita menetap di sini lagi butuh gitu, tapi kita bisa mencari tahu berbagai macam informasi. Yang utama adalah kemauan. Kalau misalkan ada kemauan pasti ada jalan. Kalau misalkan orang yang tidak mau ya tidak akan dapat jalannya. Seperti itu. Nah, kemudian anak-anak mengenai tentang layanan informasi di dalam bimbingan konseling itu juga terdapat berbagai macam azas-azas seperti azas kerahasiaan, azas kegiatan, azas kenormatifan, dan juga azas kesukarela. Dari keempat azas tersebut, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama yaitu adalah azas kerahasiaan, di mana dalam bimbingan konseling pelayanannya itu diberikan kepada individu yang ingin mengentaskan permasalahan mereka. Nah, di dalamnya itu ada yang dinamakan azas kerahasiaan. Jadi ada individu atau peserta didik yang datang ke guru BK, ke konselor gitu. Mereka datang menceritakan semua permasalahan yang ada di dalam diri dia gitu. Nah, semua yang sudah diceritakan itu menjadi rahasia guru BK tersebut. Guru BK itu tidak boleh sama sekali menceritakan ke siapapun, baik itu ke orang tuanya gitu. Boleh kepada kedua orang tuanya, tetapi harus ada izin dari individu tersebut. Kalau misalkan nggak ada, ya guru BK tidak boleh berbicara. Itu menjadi rahasia yang sangat harus dijaga. Kemudian yang kedua, azas kesukarelaan, di mana azas ini merupakan azas yang diberikan kepada individu. Ketika individu datang, dia itu memiliki azas kesukarelaan. Jadi dia berbicara tidak boleh dipaksa sama sekali. Dia mengutarakan permasalahannya yang dia alami itu tidak boleh sama sekali dengan paksaan. Itu ayo cerita semuanya gitu. Gak boleh ada sedikit pun paksaan dari guru BK atau siapapun. Makanya dalam layanan bimbingan konseling ini perlu ditingkatkan azas kesukarelaan biar yang datang kepada guru BK itu tidak merasa tertekan.
dalam bimbingan konseling itu kita bicara tuh nggak dipaksa gitu, tapi kita yang benar-benar cerita semuanya kepada guru BK. Kemudian yang ketiga, azas kenormatifan, di mana dalam azas ini peserta didik itu memiliki norma-norma yang berlaku. Nah, ketika dalam pelayanan bimbingan dan konseling, guru BK ini tidak boleh melanggar norma-norma yang ada di dalam kehidupan peserta didik. Misalkan kita tidak boleh bertentangan dengan norma agama, itu norma sosial, ya. Maka itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada di mana azas kegiatan. Azas kegiatan ini yang diharapkan kepada peserta didik atau individu tersebut untuk bisa berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Oke, masuk ke dalam tahapan untuk pelaksanaan layanan informasi. Jadi pada kegiatan kali ini Ibu akan memberikan kalian itu membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti fungsinya dari kelompok-kelompok ini adalah kita saling bertukar informasi gitu. Nanti Ibu akan memberikan beberapa informasi dan nanti bisa dipecahkan dengan kelompok masing-masing. Ibu harap pada kegiatan hari ini kalian bisa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan nantinya Ibu harapkan semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa menggunakan layanan informasi dan menerapkan layanan informasi ke dalam diri kalian agar diri kalian ini memiliki berbagai macam sumber informasi yang tujuannya nanti untuk bisa menguatkan diri kalian, mengentaskan permasalahan yang ada dalam diri kalian. Ingat loh, mengentaskan permasalahan itu tanpa paksaan dengan keputusan sendiri, tapi dengan syarat harus memiliki banyak informasi dan keputusan yang nanti kalian ambil merupakan keputusan yang terbaik. Oke, sampai situ pembahasan Ibu. Kira-kira ada yang ingin ditanya? Enggak, Bu. Udah ya? Udah paham ya? Di sini kita bisa buat kelompok ya? Ya, Bu. Teknisnya nanti setelah berdoa Ibu akan membagi kelompok, kemudian nanti Ibu akan berikan beberapa informasi-informasi ke setiap kelompok dengan informasi yang berbeda. Kemudian nanti kalian berdiskusi ya, mengenai informasi yang telah Ibu berikan. Seperti itu, paham? Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga pembelajaran yang akan kita terima, yang akan kita jalankan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan.